target tertentu misalkan kayak jumlah pendaftaran atau penjualan atau kayak ya pendaftaran gitu ya. Terus itu juga mungkin bisa memikirkan budgeting juga kayak hitung anggaran buat si promotionnya ini kayak misalkan apakah kita mau pakai Instagram Ads atau kayak iklan-iklan berbayar atau kalau kayak kita mau kolaborasi sama influencer makanya kita juga hitung dari pengeluaran yang memang bakalan kita keluarkan ya gitu. Terus mungkin kita juga setelah itu baru strategi promosinya kayak misalkan mulai dari branding dan juga visualnya kayak misalkan kita buat identitas visual acaranya atau kayak termasuk logo, warna, tema ataupun font gitu kan yang memang sesuai gitu sama profil dari student SEO itu sendiri kayak misalkan kita juga siapin materi promosinya kayak poster, video teaser atau kayak banner dan sebagainya gitu kan. Nah, kedua, tadi setelah branding dan juga visual, kita juga bisa beralih ke media sosial gitu kan, yang mana itu tuh platform yang bisa kita gunakan untuk promotion gitu kan. Kayak Instagram, TikTok, atau kayak Twitter, atau mungkin LinkedIn gitu kan, sesuai dengan target. Dan itu, ya sesuai dengan target audiensnya gitu kan. Karena memang beberapa sosial media punya target audiensnya sendiri gitu kan. Uh, Terus kita juga harus mulai jadwalkan, bukan harus mulai sih, memang dari awal harus ada jadwal postingan secara rutin, kayak mulai dari pengalaman, pengenalan acara, uh, countdown-nya hingga pengingat atau kayak remind pendaftarannya kayak gitu, sama konten-konten yang memang mendukung untuk promotion si acara ini gitu kan. Terus bahkan kita juga punya hashtag yang memang bisa naikin engagement-nya kayak gitu. Terus kita juga bisa gunain email marketing gitu kan, kirim undangan atau kayak pengumuman acara pakai email gitu kan ke orang-orang yang memang sesuai yang tadi audiensnya sesuai dengan targetnya kayak gitu kan. Gitu. Terus itu juga kalau misalnya Studentsio juga punya website ya di atas atau landing page gitu kan, buat kita juga bisa kayak kembangin lagi kayak website khusus dari atau acara itu sendiri. Terus kita juga harus punya CTA kayak misalkan daftar atau kayak daftar sekarang misalnya gitu. Mungkin itu salah satu yang bisa disarankan dan bisa difikirkan gitu kan. Terus, nah itu juga kita bisa mikirin apa namanya media partner atau kolaborasi gitu kan, kayak misalkan sponsor atau media partner atau kayak kita cari influencer, kita libatin semua hal yang memang bisa ningkatin promosi itu kayak misalkan sponsor kan, cari sponsor yang memang relevan gitu kan, atau kayak buat kan tadi segala aspek ya kayak relevan untuk mendukung dana atau sumber dayanya kayak gitu. Kalau media smart partner kita gandeng media lokal atau nasional yang memang bisa bantu promosi lagi, tujuan utama untuk promosi lagi gitu kan kayak liputan acaranya dan sebagainya gitu kan. Terus eh, kita juga bisa libatin influencer yang tadi sesuai yang memang sesuai dengan tema atau acara yang kita bangun kita buat gitu kan acaranya gitu. Terus pastinya eh, eksekusi pemasarannya sih kayak misalkan sebar misalkan kalau di sosial media sih pasti kayak sebar feed konten sebagainya kayak misalkan bisa sebar di luar itu bisa sebar flyer atau banner di tempat-tempat strategis atau kayak misalkan di kampus-kampus yang emang udah kita media partnerin gitu kan. Terus kita juga bisa kayak bikin apa yang mungkin kedepannya bikin roadshow atau kayak pop-up booth gitu kan. Eh, Jika memungkinkan gitu ya atau mungkin emang dananya mencukupi dan sebagainya gitu lah kita juga nantinya bakal pikirin segala sesuatu hal yang memang bisa mendukung lah gitu kan. Terus kita juga pastinya mungkin dari sisi sosial media spesialis interaksi sama audiens sendiri kayak kita gunain countdown campaign misalkan kayak mungkin ya atau kayak giveaway gitu-gitu atau kayak emang intinya kayak narik serta gitu mungkin kalau misalnya ada dananya atau sebagainya gitu kan. Kita juga aktif gitu kan di pasti sih ini pasti bakalan berjalan kayak aktif di komentar ataupun DM gitu kan di dan sebagainya. Terus kita juga kayak eh, pastinya bakalan harus ada kayak sesi monitoringnya kayak evaluasinya mungkin kayak berkala gitu kan. Mulai dari eh, pantau statistiknya kayak kita selalu cek engagement rate-nya, reach-nya dan sebagainya gitu kan kayak
Kayak kan ada sekarang tuh beberapa website yang memang bisa dipakai buat ngecek itu gitu kan. Terus kita juga kayak mungkin bisa eh, evaluasi, bikin evaluasi feedback kayak survei ke peserta-peserta atau ke internal student exchange sendiri, misalkan kayak untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari promosi eh, acara ini, kayak pelajari datanya, misalkan kayak apa yang kurang, apa yang harus dievaluasi buat maksudnya untuk kedepannya bisa lebih baik gitu sih. Hmm. Oh, oke. Hmm, kalau misalkan menurut aku, menurut saya hmm, kayaknya saya bakalan bangun tempat gitu kan kayak buat si gajahnya yang nyaman buat si gajahnya di halaman mungkin dekat rumah saya gitu kan, terus kayak saya jadiin teman saya kayak misalkan nantinya kan kita misalkan kayak apa ya, dan mesin ya tuh dia si gajah ini tuh kayak mungkin bahagia gitu ya. Nantinya juga dia bisa jadi teman saya gitu kan sehari-hari saya. Terus hmm, oh, bentar, Kak. Um, terus mungkin selain saya bakalan jadiin dia teman saya gitu kan, saya buatin rumah atau buatin kandang di rumah dekat rumah saya gitu kan. eh Ya menurut saya kayak saya mau buat apa ya, kan itu nggak bisa dikasih dan juga nggak bisa dijual gitu kan. Mungkin saya bakalan apa yang ngakuin keberadaan si gajah ini kayak eh, nggak akan menganggap dia sebagai beban gitu, kayak saya berusaha untuk memandang si gajah ini sebagai apa ya, perspektif positif lah, tentang kayak dia bisa nemenin saya sehari ataupun bisa membantu pekerjaan rumah saya, misalnya kayak kalau misalnya saya punya lahan gitu kan, kayak dia bisa membantu saya gitu kan, atau mungkin eh, kita juga selain itu juga saya bakal apa ya, menganggap gajah ini bukan hanya sebagai hewan peliharaan, kayak misalkan eh, ya yang tadi kayak jadi teman kayak kita ngeluh atau ngobrol gitu kan, itu sih intinya kak, kayak bareng-bareng gitu gitu. Jualin apa kak? Oh, oh coklat figurun Sarah. Oh, oh. Ini ke contohnya kayak kalimat kita jualin aja gitu ya kak. Oh, oh baik. Hmm, sebenarnya eh, mungkin lebih ke
balik lagi identifikasi si nilai produknya dulu kan sebenarnya mungkin kayak promosi bahwa si coklat hot coklat ini tuh bantu tubuh beradaptasi gitu kan sama suhu ekstrim, kayak misalkan teh panas di gulung gitu kan. Ini kita juga bisa tawarin keunikannya, kayak tawarin pengalaman berbeda kalau misalkan kalian minum coklat di Gurun Sahara gitu kan. Di Gurun ya gitu kan. Terus sebenarnya dari strategi penjualnya sendiri mungkin eh, apa ya? Sebenarnya mungkin nanti kita kayak kasih demo gratis, kayak kita kasih sampel yang bisa dicoba em, sama si apa namanya apa konsumen. Terus kita juga bisa nge-storytellingin kayak eh, ceritain bahwa hot coklat ini tuh terbuat dari apa misalnya kayak gitu dan kenapa harus diminum gitu kan. Terus sebenarnya eh, kita juga harus sentuhin harganya sama cara penawarannya, kayak misalkan karena dengan kondisi liburan yang apa namanya sulit gitu kan. Terus kita harus bisa nerapin harga yang emang sesuai sama eh, tempatnya gitu. Terus hmm, apa ya mungkin lebih ke storytellingnya sih, kayak apa yang bisa kamu dapat dari kamu beli coklat di sini kayak gitu sih. Ya, sebetulnya kalau dari saya sendiri nggak apa-apa sih Kak. Tapi mungkin saya ada beberapa divisi yang memang bisa dibilang saya hindari karena mungkin saya tidak terlalu saya merasa saya tidak terlalu pandai di bidang tersebut. Contohnya kayak apakah divisi desain, desain dan XPO tuh kreatif media atau sejenisnya lah gitu kan. Karena mungkin sebenarnya inti jawabannya adalah iya bisa boleh. Namun saya menghindari satu divisi yang memang kayaknya saya akan sulit beradaptasi di situ gitu sih Kak. Nah, divisi kreatif media atau kayak divisi desain yang memang nge-provide desain. Eh, Working hour saya nggak ada sih. Maksudnya sebenarnya ada, tapi lebih ke kayak sebenarnya saya fleksibel aja sih Kak. Kayak saya eh, lebih ke ingin memiliki waktu untuk diri saya sendiri lebih ke di malam hari sih. Kayak misalkan jam 10 ke atas tuh saya udah kayak eh, jam 9 ke atas tuh saya itu udah waktu untuk diri saya sendiri dan untuk istirahat gitu kan, untuk menjalankan tugas-tugas yang memang mungkin kayak akademik gitu-gitu itu sih Kak. Tapi selebihnya karena kebetulan uh, kesibukan saya saat ini juga tidak terlalu banyak selain akademik gitu kan. Jadi kayaknya nggak akan terlalu menyulitkan gitu kan. Makanya mungkin saya akan lebih mudah buat uh, membagi waktunya gitu kan. Mungkin dari working hour-nya intinya dari jam 9 sampai jam 9 malam gitu kan, itu udah waktu untuk diri saya sendiri untuk istirahat gitu sih kayaknya.
tapi selebihnya fleksibel ya. Ya. Eh, saya kalau misalkan lagi kuliah sih di Depok ya Kak, di Jakarta, tapi kebetulan saat ini saya lagi di Bandung, jadi belum di Jakarta. Iya, betul. Bersedia Kak. Menurut saya eh, pasti itu juga bakalan digunakan buat hal-hal yang memang keperluan student SDO, dan kebetulan memang organisasi-organisasi kayaknya memang mengharuskan atau kayak anggotanya untuk kayak memberikan set apa sih kayaknya. Sebelum juga kayak gitu, jadi saya sangat aman dan bisa. Nah, ya baik Kak. Mungkin sebenarnya saya ingin bertanya ini sebenarnya. Ya kan ini organisasi student SDO ini tuh salah satu, maksudnya organisasi yang baru pertama kali saya daftarin gitu kan ya. Maksudnya organisasi luar kampusnya gitu kan. Makanya mungkin kakak bisa kasih feedback buat saya gitu kan, mulai dari portofolio saya kemarin atau kayak CV saya gitu mungkin, atau atau mungkin wawancara dosen apa yang bisa eh, apa ya saya evaluasi gitu. Oh, oh, baik Kak. Baik, baik Kak. Mungkin sebenarnya itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Kak atas wawancara. Mungkin selebihnya saya tanyakan pas udah nih. Amin. Oke, ya, ya, baik Kak. Baik, terima kasih Kak. Selamat malam.